Selamat malam Bu Natali dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai PSAK 103, yaitu kombinasi bisnis yang dimana PSAK ini tadinya merupakan revisi dari PSAK 22. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Nafa Warisyah Srikandi dengan NIM 2021-759. Kemudian ada Christopher yang dengan NIM 2021-748. Kemudian ada Stephen Wijaya dengan NIM 2021-767. Kemudian ada Henry Darmawan dengan NIM 2021-789. Dan yang terakhir, Novantiko Ramadan dengan NIM 2021-794. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam tujuan dari kombinasi bisnis. Sebenarnya apa sih tujuannya? Yang pertama, untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding dari informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Yang kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, pernyataan ini mengatur prinsip dan persyaratan tentang bagaimana pihak pengakuisisi itu melakukan yang pertama, mengakuisisi dan mengukur dalam laporan keuangannya aset yang teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan dari non-pengendali dari pihak diakuisisi atau equity. Nah, yang kedua, mengakui dan mengukur goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Nah, yang ketiga, mengatur informasi yang diungkapkan yang memungkinkan pengguna laporan keuangannya mengevaluasi sifat dan dampak dari keuangannya dari kombinasi bisnis. Nah, setelah kita masuk dari tujuan dari kombinasi bisnis, kita masuk ke ruang lingkup dari kombinasi bisnis. Nah, di sini pernyataan ini diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi dari kombinasi bisnis. Nah, pernyataan ini tidak diterapkan untuk yang pertama, akuntansi yang dari pembentukan untuk pengaturan bersama dalam laporan keuangan, yang dimana laporan keuangannya itu untuk pengaturan bersama itu sendiri. Nah, yang kedua, akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan dari suatu bisnis. Jadi, kalau misalnya dari laporan keuangannya itu mengakuisisinya yang bukan untuk kepentingan bisnis, maka tidak bisa masuk ke dalam PSAK dari 103 ini. Nah, yang hal ini membuat pihak pengakuisisi itu dapat mengidentifikasi dan juga mengakui setiap aset yang teridentifikasi yang diperoleh nih, termasuk dengan aset yang memenuhi definisi dan kriteria dari pengakuannya untuk aset tak berwujud yang berasal dari PSAK 19 atau PSAK 238 mengenai aset tak berwujud dan juga liabilitas yang diambil alih. Kemudian biaya perolehan dari kelompok aset yang tersebut dialokasikan kepada masing-masing aset yang teridentifikasi dan liabilitas berdasarkan nilai wajar yang relatifnya pada tanggal pembelian. Nah, jadi transaksi atau peristiwa tersebut tidak menimbulkan goodwill. Nah, yang terakhir, kombinasi entitas atau bisnis yang sepengendali. Kemudian kita masuk ke identifikasi dari kombinasi bisnis. Setelah mengetahui tujuannya dan juga rolling code, kita dapat mengidentifikasi nih kombinasi bisnis itu yang seperti apa. Yang merupakan entitas yang mengatur apakah suatu transaksi atau peristiwa lain merupakan kombinasi bisnis dengan menerapkan definisi dalam pernyataan ini yang mensyaratkan bahwa aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Dan yang kedua, jika aset yang diperoleh bukan dari suatu bisnis, maka entitas pelapor mencatat transaksi atau peristiwa lain tersebut sebagai akuisisi aset, jadi bukan merupakan kombinasi bisnis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Stephen Wijaya. Baik, selanjutnya itu ada metode akuisisi, yaitu entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Penerapan metode akuisisi mensyaratkan, yaitu yang A itu pengidentifikasian pihak pengakuisisi. Kemudian yang B itu penentuan tanggal akuisisi. Yang C, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh
liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak diakuisisi. Yang D itu pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Selanjutnya, itu ada identifikasi pihak pengakuisisi, yaitu untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi. Kemudian ada penentuan tanggal akuisisi, yaitu pihak pengakuisisi mengidentifikasi tanggal saat mengakuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakui. Selanjutnya itu ada prinsip pengakuan, yaitu pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui terpisah dari goodwill, aset yang teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi. Kemudian ada prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran itu adalah pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebesar nilai wajar pada tanggal diakuisisinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novantiko. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tentang kombinasi bisnis entitas pengendali. Nah, PSAK ini tidak diterapkan untuk kombinasi bisnis dari entitas atau bisnis pengendali, di mana kombinasi bisnis yang seluruh entitas atau bisnisnya yang bergabung pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama, baik sebelum atau setelah kombinasi, dan pengendalinya tidak bersifat sementara. Dan selanjutnya, identifikasi pihak pengakuisisi. Dalam suatu kombinasi bisnis yang terutama disebabkan oleh pertukaran kepentingan ekuitas, pihak pengakuisisi biasanya adalah entitas yang menerbitkan kepentingan tersebut. Nah, tapi di beberapa kasus yang biasa disebut akuisisi terbalik, entitas menerbitkan ekuitas tersebut merupakan pihak yang diakuisisi. Nah, ini tuh biasanya untuk kepentingan bisnis gitu. Dan selanjutnya, next. Nah, akuisisi terbalik. Nah, seperti yang tadi dibahas, akuisisi terbalik terjadi jika entitas menerbitkan efek pada pengakuisisi secara hukum. Nah, diidentifikasi sebagai pihak yang diakuisisi untuk tujuan transaksi. Nah, sebagai contoh misalnya ada satu perusahaan tertutup nih, dia ingin menjadi perusahaan terbuka tapi tidak ingin mendaftarkan efek ekuitasnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Henry. Pengukuran imbalan yang dialihkan. Jadi dalam suatu akuisisi terbalik, pihak pengakuisisi secara akuntansi biasanya tidak memberikan imbalan kepada pihak diakuisisi. Nah, sebaliknya pihak diakuisisi secara akuntansi biasanya menerbitkan efek ekuitasnya kepada pemilik pihak pengakuisisi secara akuntansi. Kepentingan non-pengendali. Dalam suatu akuisisi terbalik, beberapa pemilik dari pihak diakuisisi secara hukum mungkin tidak menukarkan kepentingan ekuitasnya dengan entitas induk secara hukum. Pemilik tersebut diperlakukan sebagai kepentingan non-pengendali dalam laporan konsolidasi setelah akuisisi terbalik. Hal ini disebabkan pemilik pihak diakuisisi secara hukum yang tidak menukarkan kepentingan ekuitasnya dengan kepentingan ekuitas dari pihak pengakuisisi secara hukum, mempunyai kepentingan hanya atas hasil dan aset bersih dari pihak diakuisisi secara hukum, bukan atas hasil dan aset bersih dari entitas hasil kombinasi. Slide berikutnya. Oke. Laba perusahaan. Laba per saham.
Dalam menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode akuisisi terbalik terjadi, yang pertama itu jumlah saham biasa yang beredar dari awal periode tersebut sampai dengan tanggal diakuisisi harus dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa dari pihak yang diakuisisi secara hukum yang beredar selama periode tersebut. Dikalikan dengan rasio kadar perjanjian. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan
Selanjutnya saya akan menjelaskan pengukuran nilai wajar aset teridentifikasi tertentu kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi. Aset dengan arus kas yang tidak pasti, penyisihan penilaian. Pihak pengakuisisi tidak mengakui penyisihan penilaian terpisah pada tanggal akuisisi untuk aset yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang diukur pada nilai wajar tanggal akuisisi karena dampak ketidakpastian arus kas di masa depan, termasuk dalam pengukuran nilai wajar. Aset yang terkait dengan sewa operasi di mana pihak yang diakuisisi merupakan lessor. Pihak pengakuisisi memperhitungkan nilai wajar aset sewa operasi pada saat akuisisi bisnis di mana pihak yang diakuisisi bertindak sebagai lessor. Next. Aset di mana pihak pengakuisisi memiliki intensi untuk tidak menggunakan atau menggunakan dengan cara yang berbeda dari cara pelaku pasar lain dalam menggunakan aset. Untuk alasan persaingan atau alasan lain, pihak pengakuisisi mungkin bermaksud untuk tidak menggunakan aset yang diperoleh. Misalnya, aset tidak berwujud yang dihasilkan dari riset dan pengembangan. Atau pihak pengakuisisi mungkin bermaksud untuk menggunakan aset tersebut dengan cara yang berbeda dengan pemakaian pelaku pasar lain. Kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi. PSAK ini memperkenankan pihak pengakuisisi untuk mengukur kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi. Kadangkala pihak pengakuisisi mampu mengukur nilai wajar kepentingan non-pengendali pada tanggal akuisisi berdasarkan harga di pasar aktif yang tidak dimiliki oleh pihak pengakuisisi. Next. Pengungkapan. Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 59, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kombinasi bisnis yang terjadi selama periode pelaporan. A. Nama dan penjelasan tentang pihak yang diakuisisi. B. Tanggal akuisisi. C. Persentase kepentingan ekuitas berhak suara yang diperoleh. D. Alasan utama untuk kombinasi bisnis dan tentang bagaimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. E. Faktor yang membentuk goodwill yang diakui. F. Nilai wajar tanggal akuisisi atas total imbalan yang dialihkan dari nilai wajar tanggal akuisisi untuk setiap kelompok utama imbalan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tes, halo. Oke.